Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Bulnaila dengan nomor NPM 237580003. Saya dari program studi Teknologi Rekayasa Internet, jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Lampung. Jadi dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal hasil praktikum Teknologi Nirkabel, yaitu perencanaan dan peningkatan kualitas jaringan Wi-Fi di gedung serbaguna Polinela. Oke, langsung saja. Jadi, di era digital saat ini, konektivitas internet, khususnya Wi-Fi, merupakan tulang punggung aktivitas akademika. Namun, seringkali kita menghadapi tantangan di lapangan. Nah, proposal ini yang akan membahas bagaimana saya menganalisis masalah tersebut dan memberikan solusi konkret. Tujuan utama dari proyek ini yaitu untuk menganalisis kondisi Wi-Fi existing di gedung serbaguna Polinela melalui pengukuran parameter sinyal dan survei pengalaman pengguna, mengidentifikasi kelemahan-kelemahannya, dan merumuskan rekomendasi teknis untuk peningkatan kualitas, keamanan, dan seamless roaming di seluruh area gedung serbaguna. Nah, sebagai bagian dari praktikum teknologi nirkabel, saya telah melakukan identifikasi lokasi potensial untuk survei, yaitu di gedung serbaguna Polinela. Nah, yang didasari oleh hasil observasi awal bahwa fasilitas di gedung GSG itu merupakan area sentral dengan mobilitas pengguna yang tinggi dan potensi masalah koneksivitas yang signifikan. Oke, lanjut ke bagian metodologi. Metodologi saya meliputi survei lokasi yang difokuskan pada gedung serbaguna Polinela, kemudian wawancara dengan pengguna, lalu pembuatan denah lokasi, serta pengukuran parameter sinyal nirkabel menggunakan aplikasi Wi-Fi Analyzer. Yang kemudian data tersebut akan saya gunakan untuk analisis untuk merumuskan rekomendasi. Oke. Jadi pada gambar lampiran 1 itu denah gedung serbaguna, di mana setelah saya survei, ternyata di dalam gedung serbaguna itu hanya terdapat satu akses point, yaitu di bagian panggung GSG. Sedangkan gedung serbaguna Polinela merupakan fasilitas multifungsi yang sangat sering digunakan untuk berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik. Nah, hasil analisnya di sini. Setelah melakukan pengukuran di dalam satu titik strategis di dalam GSG, hasil yang menunjukkan sinyal yang sangat kuat, yaitu di sini terdapat min 38, yang berarti sangat dekat dengan akses point dan koneksinya juga sangat baik. Namun di sini ada jaringan yang menggunakan autentikasi open, tidak ada kata sandi dan tidak ada data yang dienkripsi, non di sini. Artinya di sini bisa menjadi celah keamanan yang cukup serius dan rentan terhadap serangan cyber security. Nah, selain itu, jaringan di dalam GSG Polinela ini masih menggunakan protokol 802.11n dengan frekuensi 24 GHz yang rentan intervensi dan memiliki keterbatasan kapasitas dibanding dengan standar yang terbaru.
selanjutnya saya mewawancarai mahasiswa Polinela, dan di sini terdapat salah satu dokumentasinya. Dari hasil wawancara dengan mahasiswa, saya mendapat insight penting, yaitu mahasiswa mengakui sinyal cukup cepat dan stabil di dekat akses point. Bisa kita lihat hasil saya wawancara dengan mahasiswa Polinela. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Sebelumnya Kakak mahasiswa di Polinela? Iya, betul. Jadi di sini aku mau survei ke Kakak mengenai pengalaman Kakak menggunakan jaringan internet yang ada di Polinela, terutama di sekitar GSG. Oke Kak, jadi Kakak berapa lama sih pakai jaringan internet yang ada di Polinela ini? Kurang lebih dari 2022. Dari 2022. Ya, sampai saat ini masih menggunakan. Oke, jadi sekitar 3 tahun ya Kak? Iya, betul. Oke, biasanya pakai perangkat apa tuh Kak? Untuk laptop, HP juga pakai. Laptop dan HP ya, Iya. device-nya, oke. Bagaimana pengalaman Kakak mengenai jaringan internet yang ada di Polinela? Kalau jaringannya cukup bagus, cuman untuk di Polinela ini nggak bisa geser ya jaringannya ya. Ketika kita geser itu hilang dan kita harus login lagi, dan itu memakan waktu. Apalagi kan mahasiswa kadang ada deadline atau apa, itu sih yang jadi permasalahan untuk mahasiswa. Oke. Untuk ratingnya sendiri, seberapa besar ratingnya 1 sampai 5? 4 deh. 4. Iya. Oke, berarti cukup baik ya Kak. Cukup baik. Tapi butuh ada yang diperbaiki ya Kak. Betul. Oke, terima Sebagai kasih. evaluasi aja sih. Oke, terima kasih Kak. Iya, sama-sama pula. Nah, itu dia hasil wawancara saya bersama dengan salah satu mahasiswa di Polinela. Dari hasil wawancara tersebut, saya mendapatkan insight, yaitu mahasiswa mengakui bahwa sinyal cukup cepat dan stabil. Namun, keluhan terbesarnya adalah banyak mahasiswa yang mengeluhkan koneksi terputus saat berpindah tempat di dalam gedung. Ya, artinya fitur seamless roaming. Akibatnya, pengguna harus menyambungkan ulang WiFi secara manual yang mengakibatkan mengganggu kenyamanan dan efisiensi kegiatan. Nah, selain itu, pada saat gedung serbaguna ini digunakan untuk kegiatan besar, banyak juga pengguna yang mengalami penurunan kecepatan internet secara drastis, yang mengindikasikan bahwa kapasitas satu akses point itu tidak cukup untuk melayani beban koneksi yang tinggi secara simultan. Nah, jadi berdasarkan data pengukuran dan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa beberapa kelemahan utama yaitu: 1. Cakupan sinyal tidak optimal di seluruh area gedung. Kedua, masalah mobilitas atau roaming yang buruk, sehingga menyebabkan putus koneksi saat pengguna berpindah tempat. Kemudian, kerentanan terhadap keamanan jaringan yang sangat kritis karena tidak ada enkripsi. Keempat, kapasitas jaringan yang terbatas untuk menampung banyak pengguna. Kelima, potensi intervensi tinggi karena hanya beroperasi pada pita 24GZ. Nah, untuk itu, saya mengusulkan rencana perbaikan komprehensif, prioritas utama dengan peningkatan keamanan jaringan, yaitu kita harus segera beralih ke protokol enkripsi WPA to PSK atau AES atau WPA 3 personal untuk melindungi data pengguna. Nah, selanjutnya untuk cakupan kapasitas dan seamless roaming, saya merekomendasikan penambahan akses point strategis seperti yang terlihat pada simulasi heatmap saat ini. Nah, di sini saya usulkan untuk 2 penambahan akses point, yaitu di bagian tribun Polinela, di sebelah kanan dan sebelah kiri.
yaitu di sini saya menggunakan model UniFi IC Pro yang akan dipasang secara strategis. Nah, penempatan ini melengkapi AP UniFi AC HD yang sudah ada di bagian tengah atas panggung di sini, sehingga akan menciptakan cakupan sinyal yang merata dan tumpang tindih secara strategis, terutama di zona-zona blank spot dan sisi gedung yang sebelumnya memiliki kekuatan sinyal yang rendah. Yang terpenting, dengan sistem manajemen Wi-Fi terpusat berbasis controller seperti UniFi, AP ini akan bekerja sebagai satu kesatuan, yang artinya mahasiswa itu bisa berpindah dari satu area ke area lain tanpa putus koneksi atau perlu login ulang, yang disebut seamless roaming. Nah, saya juga merekomendasikan optimasi konfigurasi jaringan seperti manajemen channel untuk mengurangi interferensi dan penyesuaian data transmisi AP untuk cakupan yang seimbang dan mendukung roaming yang lancar. Sebagai opsi tambahan, VLAN juga dapat dipertimbangkan untuk segmentasi dan keamanan jaringan. Terakhir, pemantauan jaringan secara berkala dan pembaruan firmware, AP dan controller harus dilakukan secara rutin. Untuk apa? Untuk memastikan performa Wi-Fi tetap optimal dan aman. Nah, dengan implementasi rekomendasi ini, saya memproyeksikan beberapa manfaat besar. Pertama, koneksivitas tanpa batas. Seamless connectivity memungkinkan pengguna untuk berpindah lokasi tanpa gangguan koneksi atau keharusan login ulang. Kedua, keamanan data akan jauh lebih aman terjamin berkat penerapan enkripsi yang kuat. Ketiga, cakupan sinyal yang merata dan kuat akan menghilangkan blank spot di seluruh area gedung. Keempat, peningkatan kecepatan dan stabilitas jaringan yang signifikan. Kelima, secara keseluruhan, pengalaman pengguna akan meningkat secara drastis, mendukung proses belajar, mengajar, kegiatan akademik, dan kolaborasi secara lebih efektif. Terakhir, infrastruktur jaringan yang harus dibangun dengan standar Wi-Fi terbaru akan menjadi solusi jangka panjang yang siap menghadapi tantangan seperti penambahan mahasiswa di setiap ajaran barunya. Oke. Demikianlah proposal ini mengenai perencanaan dan peningkatan kualitas jaringan Wi-Fi di Gedung Serbaguna Polinela. Saya berharap proposal ini dapat menjadi dasar pertimbangan dan acuan dalam perencanaan peningkatan infrastruktur jaringan di masa mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.